Jadi kalau sesuatu yang kamu beli itu di masa depan itu value-nya atau nilainya itu bisa bertambah, berarti itu termasuk investasi. Nah kalau itu masuknya, aku nggak bisa masukin itu ke investasi, Gus. Tapi itu masuknya belanja modal. Sebelumnya kami mengucapkan duka yang mendalam, turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita semua yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Semoga segera terkondisi dan segera pulih kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di acara baru di channel ini, yaitu adalah Ngopi, Ngobrol Perkara Investasi. Keren. Ya, dan di acara ini bersama saya Halim Sasono dan kawan saya Bagus. Ya, jadi di sini ya di episode pertama ini gitu. Betul. Episode pertama ini kita mau bahas soal yang pernah Pak Bagus tanyakan tadi malam. Benar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kayaknya itu abu-abu gitu loh. Rasanya itu, tak pikir-pikir. Tapi sebelum mulai, kita seruput dulu kopinya. Oke. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jangan lupa selalu minum kopi-kopi Indonesia. Kapal api. Kebanggaan Indonesia. Sponsor. Oke. Open sponsor ya. Ya, kita open sponsor kok. Oke. Buat siapa aja. Langsung ke bahasan kita yang pertama ini. Boleh diulang Gus, pertanyaanmu semalam itu apa ya? Jadi tadi malam itu sempat tanya gini, kalau aku punya hobi dan kemudian aku beli sesuatu barang dari hobi tersebut, apakah itu bisa termasuk sebuah investasi atau itu apa namanya lebih tepatnya gitu? Kan kayak gini, kan aku suka kopi, suka bikin kopi. Nah, Betul. aku beli grinder, aku beli yang lain, itu maksudnya investasi atau enggak? Oke. Nah, sebelum kita ke itu, apakah tadi belanja-belanja barang itu tadi termasuk investasi atau bukan? Kita Ya. harus paham dulu apa yang dimaksud dengan investasi itu sendiri. Jadi pada prinsipnya investasi itu adalah kita membeli atau membeli aja lah ya. Kita membeli sesuatu dan sesuatu yang kita beli itu value-nya atau nilainya itu akan bertambah di masa yang akan datang. Prinsipnya itu dulu. Ya. Jadi kalau sesuatu yang kamu beli itu di masa depan itu value-nya atau nilainya itu bisa bertambah, berarti itu termasuk investasi. Kayak kita kan pernah sering ngomongin kalau investasi leher ke atas, ilmu, Iya. buku. Kenapa itu masuk juga investasi? Karena dengan kita membaca, menambah ilmu, itu akan meningkatkan value diri kita. Skill, pengetahuan, pokoknya nilai pribadi kita itu akan meningkat. Jadi itu termasuk investasi. Dan kemudian balik lagi, barang-barang itu masuk investasi atau enggak, coba cek dulu, kira-kira yang kamu beli tadi itu di masa yang akan datang akan bertambah nilainya atau enggak gitu. Kayak misal nih, kamu beli alat-alat kopi tadi ya, spesifiknya Ya, alat-alat kopi. Nah, kalau alat-alat kopi yang kamu beli itu adalah alat-alat yang langka atau unik, dia limited edition, dan di masa yang akan datang mungkin di kolektor harganya bisa naik nih, bisa naik puluhan kali lipat atau mungkin ratusan kali lipat. Nah, itu bisa jadi investasi. Tapi kalau enggak nih, malah ada penurunan harga atau penurunan nilai dari barang itu. Tapi kamu punya mimpi kalau ini besok bisa tak pakai buat usaha misalnya. Nah, kalau itu masuknya, aku nggak bisa masukin itu ke investasi, Gus. Tapi itu masuknya belanja modal, gitu loh. Karena itu untuk usaha di waktu yang akan datang. Dan nilainya kan, nilai barang itu sendiri ya, itu kan menurun gitu loh. Benar. Jadi itu belum bisa disebut investasi. Gitu sih. Tapi misal gini, kan Gimana? misal beli barang A grinder itu sekarang 2025 Betul. akhir tahun. Kemudian tahun depan bikin kedai. Itu kan nanti punya value, punya data ya. Oh, punya hasil ya, punya ada Betul. labanya, ada rupa, ada untungnya dari penjualan. Itu masuk ke investasi enggak? Atau beda lagi nanti? Nah, kalau di konsep ini aku tetap masih masukin itu ke belanja modal. Belanja Karena modal. hasil atau
uang yang masuk itu kan dari usaha yang dilakukan barang itu, bukan dari barang itu gitu. Barang itu buat giling kopi, terus jadi kopi dijual. Nah, uangnya itu dari situ, bukan dari barangnya, bukan dari barangnya, tapi ada hasil dari barang itu gitu kan. Itu kan jadi modal usaha kan. Itu jadi alat yang menghasilkan nilai tambah dari produk lain. Jadi itu maksudnya belanja modal kali itu, Gus. Nah, kalau investasi barang sendiri, investasi dalam bentuk barang, nah itu juga ada poin plus minusnya. Karena kita perlu punya penyimpanan dan perawatan yang baik, gitu. Karena kalau enggak, malah jadi rusak, nggak kepakai, itu mah jadi menurun pasti nilainya kan. Jadi gitu, kalau mau investasi ke barang, banyak juga sebenarnya, kayak ada jam tangan unik, jam tangan yang bisa kayak Casio gitu-gitu. Itu masuk nggak? Kalau dia ada limited editionnya dan bisa jadi kolektor, barang-barang lawas. Bisa, itu bisa. Tapi kan untuk menyimpannya perlu tempat penyimpanan yang baik, yang nggak lembab, yang anti rayap, yang aman dari karat kayak gitu kan. Harus ada perawatan juga, dan itu butuh effort yang lebih. Pun juga kalau kita investasi ke emas, misalnya emas fisik, itu kan juga harus punya tempat penyimpanan yang aman. Bunker lah minimal Apalagi ya. Emas fisik kan itu rawan dicuri di bawah orang. Gitu. Jadi harus mempersiapkan itu juga, karena sebenarnya pilihan untuk berinvestasi di zaman sekarang itu kan banyak banget ya. Ada banyak lah channel-channel atau instrumen investasi itu ada banyak banget. Kita bisa ada reksadana, ada obligasi, Bibit itu juga ya? Apa? Bibit ya, salah satu penyedia reksadana. Iya, itu termasuk. Bisa juga ke bursa efek, masuk beli saham, itu juga. Karena sekarang tuh saham udah mudah gitu diperjualbelikan. Sekarang tuh bentuknya digital gitu pencatatannya. Kalau dulu waktu ya awal-awal ada bursa efek ya tahun 1980-an kalau tidak salah, bukti kepemilikan saham tuh masih berupa lembar-lembaran kertas gitu loh. Makanya emang disebutnya lembar, karena emang dulu bentuknya fisik, kertas. Kalau kita mau jual beli harus datang ke kantor Bursa Efek Indonesia, terus ada lembaran kertasnya yang harus disimpan di bawah kayak gitu. Iya, tapi kalau sekarang pencatatannya udah digital dan mudah banget transaksinya. Kita nggak perlu pergi ke kantor Bursa Efek, tuh nggak perlu. Kita bisa lakukan semuanya di manapun kita berada lewat handphone aja gitu loh. Oke, mulai paham nih saham. Cuman kan kalau buat sekarang itu kayaknya nggak banyak anak-anak muda loh, Gen Z ini yang berani buat saham, karena pasti mikirnya itu saham itu mahal pasti. Oke. Kan gitu. Oke. Padahal kayaknya dulu pernah baca-baca itu ada yang punya saham itu cuma berapa ribu rupiah gitu. Bener, ini juga hal yang dalam misi promosiku. Ya, karena aku sendiri gitu mikir saham itu pasti mahal. Saham mahal ya, padahal enggak juga. Contohnya baru di tahun ini, bulan Juli kemarin. Bulan Juli, berarti baru 5 bulan yang lalu ya. Itu aku beli salah satu saham, saat itu IPO, harganya hanya Rp9.000, bukan, sekitar Rp16.000 lah. 16.000 per lot. Semurah itu gitu kan. Dan sekarang harganya itu udah berapa ratus ribu gitu. Pokoknya kenaikannya itu udah lebih dari 800%. Jadi udah 8 kali lipat lebih gitu kenaikannya dalam waktu 5 bulan. Padahal modalnya ya nggak sampai 20.000, dan itu kan ya hanya sekira 1 cangkir kopi lah. Tapi berarti gampangnya itu kan investasi itu kayak barang ini kamu beli atau simpen, terus nanti 2 tahun lagi dari 2.000 jadi 5.000. Berarti itu investasi. Iya, karena apapun barangnya. Apapun barangnya, karena prinsip awalnya itu yang penting barang itu akan ada nilai tambah seiring berjalannya waktu gitu loh. Itu kamu simpen dan di masa depan nilai barangnya akan naik gitu loh. Nah, kalau terjadi peluruhan itu malah jadi, misalnya nih sekarang kan ada juga yang bilang investasi beli handphone gitu buat investasi. Nah, itu perlu ditinjau lagi nih, karena handphone sendiri seiring waktu pasti nilainya malah menurun gitu. Kamu beli sekarang, kamu jual second, harganya udah turun. Kecuali kalau kamu bilang investasi handphone itu kamu pakai buat bikin konten misalnya. Jadi investnya tuh di
kualitas kontennya, karena kontennya jadi makin bagus nanti bisa datengin viewers yang makin banyak, ada endorsement juga, nah itu bisa disebut investasi karena ada nilai tambahnya gitu loh. Sama satu lagi, sekarang kan lagi ramai kripto. Jadi di TikTok hal banget itu. Itu kan kayaknya juga termasuk investasi ya, cuman aku nggak terlalu sering baca-baca karena kayaknya kan lihat saham aja kan kadang bisa naik langsung turun anjlok. Padahal kan mikirnya investasi itu pasti naik terus, tapi ternyata kadang ngeliat-liat ada yang anjlok, ada yang gagal, ada yang gila. Nah, kalau ngomongin kripto sendiri kayaknya kita perlu ada satu episode sendiri lah bahas itu, karena ini cukup panjang bahasanya. Aku udah riset juga sebenarnya, kayak dari awal kripto itu berdiri itu, bukan berdiri ya, dari awal kripto itu muncul tuh tujuannya buat apa, dan sekarang itu penggunaannya masih sama nggak sih dengan niat awalnya. Nah itu kayaknya butuh episode sendiri buat bahas itu gitu. Karena ini masih episode pemanasan lah. Kita kenalan sama ini investasi dulu, apa sih itu, dan buat genji biar nggak takut sama saham sama investasi gitu. Betul. Dan tetap jangan lupa minum ngopi. Enak loh kopinya. Benar. Jadi lumayan tercerahkan ini akhirnya, mulai sedikit-sedikit paham soal saham, soal investasi, soal memulai start buat financial freedom nih kalau anak-anak sekarang kan. Betul ya. Yang penting di episode 1 ini kita tahu dulu apa itu investasi gitu. Dan instrumennya banyak. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya akan kita bahas satu-satu ya. Berbagai instrumen investasi itu kita bahas. Kita kupas satu-satu. Sekarang kita tahu dulu apa itu investasi. Nah, kalau teman-teman nih punya pertanyaan-pertanyaan yang pengen cari jawabannya, bisa tulis di kolom komentar. Kita mungkin bisa jawab di episode-episode selanjutnya bersama saya dan Bagus. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sudah gitu aja. Keren, terima kasih.